Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelumnya kita udah ngebahas tentang coil, jadi kali ini kita bakal belajar cara mengimplementasi repository pattern dengan integritas API pada aplikasi Android. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran dari kali ini itu adalah mahasiswa atau kita tuh diharapin buat memahami dasar konsep repository pattern dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Kemudian juga menjelaskan pentingnya pemisahan antara lapisan antarmuka pengguna atau UI dengan pemisah lapisan data. Kemudian juga mengimplementasikan repository pattern sebagai perantara antara UI dan sumber data. Kemudian juga mengintegrasi application programming interface atau API menggunakan berbagai retrofit. Nah, kemudian juga menampilkan data hasil pengambilan ke API ke komponen lazy column pada Jetpack Compose. Kemudian juga melakukan refactoring kode dari pendekatan langsung tanpa arsitektur. Nah, jadi untuk syarat itu kita telah menginstal dan menggunakan Android seperti biasa. Kemudian juga kita wajib punya Jetpack Compose yang dapat dijalankan dengan baik. Dan juga memahami dasar pemrograman Kotlin khususnya fungsi konsep class, coroutine, dan lain-lain. Kemudian juga memahami penggunaan komponen dasar Jetpack Compose seperti text, column, lazy column, dan lain yang kita sempat pelajarin di materi ke LKP 6 dan juga LKP 5. Dan kita juga butuh memiliki koneksi internet yang stabil untuk proses integrasi API. Kenapa? Karena misalkan internetnya nggak stabil, itu bakalan masuk ke bagian loading page yang kayak bluebird gitu. Kalau kalian internet lagi nggak bagus. Kemudian ada gambaran umum dalam pengembangan aplikasi modern, kebutuhan untuk mengambil dan mengumpulkan data dari sumber eksternal seperti API itu menjadi hal yang sangat umum. Namun praktik yang kurang tepat seringkali dilakukan dengan menempatkan logika pengambilan data dan langsung pada bagian termuka atau pengguna UI. Nah, pendekatan tersebut itu dapat menyebabkan beberapa kesalahan antara lain kayak kode menjadi sulit dipahami, sulit dilakukan atau di testing dan juga lain-lain. Nah, solusinya itu kita bisa pakai yang ini tadi digunakan repository pattern yaitu pool arsitektur yang berfungsi sebagai lapisan perantara antara UI dan sumber data. Nah, kita langsung belajar aja di sini antara arsitektur sistem. Jadi alur pengolahan data dalam aplikasi yang menerapkan repository pattern dimulai ketika aplikasi dijalankan. Jadi komponen termuka pengguna UI tidak langsung mengambil data dari sumber eksternal. Sebaiknya UI akan terlebih dahulu mengirimkan permintaan data kepada repository sebagai perantara. Jadi view model, repository sebagai perantara, baru API, database, dan cache. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ini repo juga akan meneruskan permintaan tersebut kepada API service yang telah dikonfigurasikan menggunakan retrofit seperti ini. Seperti ini. Dan juga setelah mengambil data pada server, API service akan mengambilkan data tersebut ke repository, kemudian repository akan mengelola dan meneruskan data tersebut ke UI untuk ditampilkan pada pengguna. Nah, untuk langkah praktiknya sendiri itu pada pertemuan pertama kita telah berhasil mengambil data dari API dan menaplikkan ke aplikasi dengan menggunakan lazy column. Namun proses tersebut masih dilakukan langsung di dalam UI sehingga struktur kode belum terpisah dengan baik. Pada modul itu kita bakal ngelakuin refactoring dengan penampakan repository pattern sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Kita bisa lihat dari sini. Jadi kita menyiapkan data API. Nah, ini tuh kita bisa ngebuka dari ini. Data API kita bisa ngebuka dari GitHub list. Kemudian kita bisa ini. Jangan lupa untuk namanya itu ada di ujungnya itu formatnya dengan format JSON. Kemudian pastikan setiap item memiliki interest seperti kayak ini. Seperti ini tadi. Jadi kita bisa lihat ada kayak variabel volunteer, nama bebersih pantai, dan walau segala macam.
Dan kita bisa ngebuat package baru di ini dengan nama API model repository, dan kita bisa memindahkan ini ke dalam repository tersebut seperti ini. Nice. Kemudian refactor mengenai data di UI dan lain-lain. Dikarenakan CLKP-nya sudah saya kumpulkan, jadi saya menjelaskan kodenya saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, dan mungkin kalau mungkin ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri untuk materi ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.